Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut terduga pelaku ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta merupakan pelajar. Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden Prabowo Subianto melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki ditunjuk menjadi ketuanya. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk Anda di malam hari ini. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Pasuruan, Malang, Jawa Timur. Kecelakaan ini membuat seorang penumpang sepeda motor tewas, sementara pengendara dalam kondisi kritis. Kecelakaan diduga terjadi karena pengendara tidak mampu mengendalikan kendaraannya saat melaju dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, pengendara bersama penumpangnya terjatuh dan terbentur. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Saya di musola sebelah proyek. Tahu-tahu mendengar ada suara berat gitu. Saya lari, sudah ada di jalan di tengah jalan. Diduga mengantuk, sebuah minibus menabrak 2 sepeda motor dan gerobak makanan di Palembang, Sumatera Selatan. Akibatnya, 1 orang terluka. 1 korban luka merupakan warga yang tengah membeli makanan, sementara sepeda motor yang terparkir di sekitar lokasi rusak parah akibat ditabrak. Usai kejadian, pengemudi minibus dan pemilik gerobak serta korban dari kecelakaan ini melakukan mediasi mengenai ganti rugi. Gerobak? Iya, gerobak. Lah nomor muda ini tadi yang makan ini tadi, mesin motor tadi itu, motor duluan. Motor duluan baru gerobak ini posisinya. Ada berapa motor tadi, Kak? Ada 2. Saudara, olah tempat kejadian perkara ledakan yang terjadi di lingkungan SMA N 72 Kelapa Gading, Jakarta Pusat masih terus dilakukan. Pasca ledakan yang terjadi pada Jumat siang, tim forensik Mabes Polri, Densus 88 hingga Jibom Gegana masih melakukan olah TKP pada Jumat malam. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto bilang hasil olah TKP akan disampaikan begitu semua prosesnya dianggap telah selesai. Tadi harusnya akan dilaksanakan rilis oleh Bapak Kapolda, mengingat olah TKP sampai malam ini masih belum selesai. Besok rencana akan dilaksanakan setelah semua hasil olah TKP baik dari forensik Mabes Polri, Densus 88, tim Jibom Gegana juga akan besok menjelaskan. 37 korban ledakan di SMA N 72 Jakarta masih dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Dari total 54 korban luka akibat ledakan yang terjadi di lingkungan SMA N 72 pada Jumat siang, beberapa orang diantaranya sudah diperbolehkan pulang. Sementara 5 korban harus menjalani tindakan operasi karena mengalami luka parah. Sementara 7 korban dirawat di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih, Jakarta Pusat. 1 korban yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih harus dirujuk ke Rumah Sakit Yarsi pada Jumat malam. Setelah melakukan tindakan CT scan, korban tersebut akan kembali dilakukan perawatan di Rumah Sakit Islam. Sebuah ledakan terjadi di masjid dalam SMA 72 Jakarta, Kompleks Kodamar, Jakarta Utara, saat ibadah sholat Jumat sekitar pukul 12 siang. 54 orang terluka.
Dari visual amatir menunjukkan siswa yang lari menyelamatkan diri pasca ledakan terjadi. Tampak juga ada siswa yang sedang menolong temannya yang terluka. Akibat ledakan, sejumlah siswa dibawa ke balai kesehatan terdekat. Semua korban adalah laki-laki dan rata-rata kelas 10. Salah satu saksi mata yang merupakan guru sekolah mengatakan, ledakan terjadi saat dia dan siswa sedang melaksanakan sholat Jumat di dalam masjid. Ia bersama siswa pun sontak menyelamatkan diri. Saat kejadian, terdengar 2 kali ledakan di dalam dan di luar sekolah. Lagi sholat Jumat, sholat Jumat di depan barisan paling depan, terus ada ledakan gitu. Tiba-tiba ledakan pas mau komat jam 12. Setelah itu langsung kabur, langsung lari menyelamatkan diri gitu. Dua ledakan, yang satunya di dalam masjid ya, yang satunya di luar, yang satu di dalam ya tadi itu. Kapolda Metro Jaya membenarkan terjadinya ledakan di SMA 72 Kelapa Gading. Polisi telah melakukan olah TKP dan menerjunkan tim penjinak bom untuk mensterilisasi lokasi. Saat ini Polda Metro Jaya sudah membuka posko untuk korban. Bahwa memang benar terjadi ledakan ya di lingkungan SMA Negeri 72 Kelapa Gading. Ya. Dan juga langkah-langkah yang sudah kita lakukan, yang pertama olah TKP, Polisland, Tusgo ya, dan juga sterilisasi oleh Dibom ya dari Gegana Brimob Polda. Maka kita yang pertama membuat posko di rumah sakit Yarsi ya, Mas Yarsi. Dan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, ya, yang mana guna membantu keluarga korban, ya, untuk mencari anak-anak didiknya yang di sini yang sedang dirawat. Saat ini korban ledakan SMA 72 dirawat di Rumah Sakit Yarsi dan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, pemerintah Jakarta bakal menanggung seluruh biaya pengobatan korban. Pemerintah DKI Jakarta sungguh sangat berduka dengan kejadian yang terjadi di SMA 72. Dalam keadaan yang seperti ini, pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Dimanapun yang terjadi, pokoknya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain, dan sebagainya. Polisi membawa sejumlah barang bukti termasuk senjata mainan, botol, dan tas yang ditemukan di lokasi. Saat ini polisi masih menyelidiki peristiwa ini. Liputan Kompas TV. Informasi terkini terkait ledakan di SMA 72 akan kita pantau. Ada 2 lokasi. Ada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan Janifan Prapta di TKP SMA 72, serta Abel Insani dan Jamzari di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Kita ke Niko terlebih dahulu. Selamat malam, Niko. Saat ini olah TKP masih berlanjut. Jadi temuannya apa saja sejauh ini, Niko? Ya, sekitar 10 menit yang lalu, Ibrahim dan juga saudara, ini Brimob yang terdiri dari Gegana, lalu tim penjinak bom, kemudian ada Densus 88 ini baru saja keluar dari SMA Negeri 72 Jakarta. Tadi kalau misalnya berdasarkan pantauan kami, tim dari Gegana, dari Brimob itu membawa tas yang ukurannya lumayan besar dan kemudian dibawa ke dalam mobil untuk dibawa nantinya untuk pendalaman lebih lanjut, dan mereka tidak memberikan rilis secara resmi barang-barang apa saja yang telah dibawa oleh tim Brimob, dan juga tadi setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara. Namun yang bisa saya gambarkan saat ini lokasi tempat kejadian perkara di SMA Negeri 72 Jakarta ini sudah sepi, olah TKP juga sudah selesai, rampung dilakukan. Polisi juga masih berjaga di TKP, ada beberapa polisi militer dari Marinir yang berjaga di lokasi tempat kejadian perkara. Namun nantinya masih ditunggu kalau misalnya Ibrahim dan juga saudara tadi
berdasarkan rilis yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya, nantinya hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh tim forensik Mabes Polri, lalu kemudian ada Densus, Jibom Gegana, kemudian ada Bitdokes nanti akan disampaikan esok hari di Polda Metro Jaya. Kemudian kalau misalnya terkait dengan korban sendiri yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya tadi oleh Kabid Humas, ini disampaikan masih ada sekitar 33 orang yang masih dirawat di rumah sakit dan juga mayoritas dari mereka ini mengalami luka ringan dan juga gangguan pendengaran imbas dari ledakan yang terjadi pada Jumat pukul 12:15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kalau misalnya terkait pelaku, ini juga masih dalam perawatan medis yang disampaikan langsung dan dikonfirmasi oleh Kapolri sendiri bahwa nantinya masih akan dilakukan pendalaman terkait dengan motif dari dirinya melakukan aksi yang menyebabkan ledakan di SMA 72 ini, dan kemudian terkait dengan barang bukti sejauh ini yang bisa kami konfirmasi berdasarkan statement dari Polda Metro Jaya bahwa polisi mengamankan senjata mainan yang terletak di tempat kejadian perkara saat terjadinya ledakan. Untuk sementara kita harapkan korban yang masih dalam perawatan medis ini bisa kembali sembuh dan juga bisa kembali pulang ke rumahnya bertemu dengan keluarga masing-masing, dan tentunya kita masih menantikan rilis dari polisi terkait dengan kasus ledakan yang ada di SMA 72 ini. Ibrahim. Baik, olah TKP sudah selesai dilakukan, dan bicara soal korban kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Abel Insani di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Selamat malam, Abel. Jadi bagaimana sejauh ini perawatan korban dan sudah berapa korban yang diperbolehkan pulang, Abel? Ya, hingga saat ini masih terus dilakukan perawatan secara intensif, Ibrahim dan juga saudara, karena memang dari dari keseluruhan korban di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini yang dirawat di sini ada 37. Kemudian 37 korban ini beberapa memang sudah bisa dipulangkan, beberapa masih dilakukan observasi, dan kemudian 5 lainnya ini harus dilakukan operasi, Ibrahim dan juga saudara. Ini dikarenakan 5 korban ini mengalami luka yang cukup serius atau luka bakar yang serius sehingga harus ditangani secara serius juga, ya ini dilakukan operasi begitu. Dan hingga saat ini Ibrahim dan juga saudara, kami masih terus memantau bagaimana kondisi korban di depan instalasi gawat darurat, yakni di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Dan memang kalau menurut dari data di posko pelayanan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih yang tadi baru saja didirikan oleh pihak polisian, ini memang untuk saat ini beberapa sudah mulai boleh pulang begitu. Begitu juga dengan keluarga yang sedari tadi sudah menunggu begitu, Ibrahim dan juga saudara. Keluarga yang menunggu ini juga sudah mulai berangsur ke rumah masing-masing, yang artinya memang dari beberapa korban ini sudah mulai dipulangkan. Tetapi memang untuk perawatan, kemudian perawatan jalan maksudnya, ini memang harus terus diperhatikan, Ibrahim dan juga saudara, mengingat ledakan ini terjadi di sekolah, kemudian pada saat siswa akan melakukan sholat Jumat begitu, sehingga pastinya akan ada trauma yang ditimbulkan dari kejadian tersebut. Nah, tadi dari KPAI ini sudah datang dan melihat bagaimana kondisi dan juga situasi para siswa yang menjadi korban ledakan, dan kemudian meminta agar segera diberi penanganan berupa trauma healing begitu, yang nantinya akan dilakukan secara profesional oleh psikolog ataupun juga profesional lainnya yang tentu saja bisa memberikan beberapa hal yang kemudian bisa menimbulkan menghilangkan trauma secara sedikit demi sedikit. Tadi yang disampaikan oleh KPAI seperti itu, Ibrahim dan juga saudara. Selain dari KPAI, tadi juga sudah datang beberapa pejabat publik begitu sejak tadi siang hingga sore. Tadi saya pantau di sini memang banyak sekali begitu, ada pimpinan dari DPR, kemudian ada Wamen Kopolkam, kemudian ada dari Wamen Dikti, lalu juga ada dari yang lainnya begitu. Artinya memang dari Gubernur DKI Jakarta, yang artinya memang untuk ucapan keprihatinan, kemudian melihat situasi dan juga kondisi yang tadi siang
sempat menegangkan karena adanya ledakan di sekolah ini memang terus berdatangan dari beberapa yang lainnya. Kemudian besok juga dari beberapa kementerian juga akan datang untuk melihat bagaimana kondisi untuk siswa atau korban yang masih melakukan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Untuk saat ini Ibrahim dan juga saudara, kami masih terus memantau kondisi atau situasi di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih untuk melihat kondisi dari korban tersebut. Kembali ke Anda, Ibrahim. Terima kasih Abel Insani untuk laporannya, dan sebelumnya ada Niko Anggriawan langsung dari TKP Semaan 72 Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Saudara, Kapolri menyebut terduga pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta merupakan pelajar, dan untuk membahas bagaimana bisa terjadi peristiwa ini, Kompas Malam segera kembali. Ya, saudara, sebuah ledakan terjadi di SMAN 72 Jakarta berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat siang dan menyebabkan 54 orang terluka. Kapolri bilang terduga pelaku merupakan pelajar. Siswa sekolah SMA Negeri 72 Jakarta yang tengah menjalankan ibadah sholat Jumat dihebohkan dengan sebuah ledakan misterius. Sebanyak 54 orang terluka akibat ledakan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut terduga pelaku merupakan pelajar dan jadi salah satu korban yang menjalani operasi di rumah sakit. Untuk saat ini salah satu dari yang saat ini melaksanakan operasi terduga pelaku, dan untuk motif ya, ini memang sudah kita dalami berbagai macam informasi, tentunya akan kita kumpulkan supaya menjadi satu informasi yang bulat pada saat nanti diinformasikan lebih awal. Informasi sementara masih dari lingkungan sekolah tersebut. Ya. Ya. Berdasarkan olah TKP ditemukan sejumlah senjata mainan dengan tulisan tertentu. Wakil Menko Polkam Ludwig Frederick Paulus meminta masyarakat untuk tidak menyimpulkan adanya aksi teror di sekolah. Ya, ada gambar itu tapi ternyata senjata mainan. Oh, itu senjata mainan, bukan senjata beneran. Ya, setelah kami cek itu senjata mainan. Nah, tentang ledakan masih di tim forensik lagi kerja, apa ledakan atau apa gitu. Namanya masih diselidiki, jangan dikatakan ini jumping conclusion bahwa ini aksi teroris, kita belum sampai ke sana ya. Jadi biarkan aparat bekerja dulu ya. Pada gilirannya temuannya tentunya akan disampaikan. Pakar terorisme intelijen Ridwan Habib menilai kelompok teror sudah sangat kecil di Indonesia dan hanya beroperasi di media sosial. Sehingga yang terjadi di SMAN 72 masih harus diselidiki dan tidak bisa dianggap sederhana. Ya, ini tidak bisa dianggap sederhana ya. Kejadian ini satu hal yang menurut kami harus segera dilakukan mitigasi yang sangat serius. Terutama di kontraterorisme effort yang sudah dilakukan selama ini oleh teman-teman Densus 88 dan BNPT. Selama ini kita sangat tenang atau merasa yakin bahwa kelompok teror di Indonesia sudah tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan aksi serangan. Itu karena secara statistik sejak tahun 2022 itu relatif sampai hari ini tadi itu tidak ada serangan bom terbuka. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Marsudi Suhud bilang, segala perbuatan yang mencederai orang lain tidak dibenarkan oleh agama, apalagi dilakukan di sebuah tempat ibadah. Dengan background pemikiran apapun, melalui ajaran agama, itu tidak dibenarkan untuk melakukan sesuatu yang mencederai, melukai, dan membuat mafsadah bagi orang lain.
apalagi tempatnya di sebuah tempat ibadah yang lagi orang-orang beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada korban jiwa dalam ledakan ini. Polisi masih menyelidiki identitas dan lingkungan terduga pelaku untuk mengetahui motifnya. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Membahas terkait ledakan di SMAN 72 Jakarta yang diduga melibatkan pelajar sebagai pelakunya, kita sudah bersama dengan pengamat terorisme Islah Bahrawi. Selamat malam, Mas Islah. Selamat malam, Mas Ibra. Selamat malam semuanya. Mas Islah, ini Kapolri bilang terduga merupakan pelajar. Ini bagaimana bisa pelajar membawa benda yang berbahaya, benda yang meledak ke lingkungan sekolah dengan kondisinya menyebabkan siswa-siswa lainnya terluka? Bagaimana bisa sih? Ini celahnya di mana menurut Anda? Halo. Ya. Baik. Kira-kira di ini, sorry, nge-lag ya. Silakan lanjut. Tadi agak sedikit nge-freeze, Mas Islah. Ya, sebenarnya apa yang terjadi tadi di Jakarta Utara itu sebenarnya juga bagian dari apa yang sering terjadi di belahan dunia lain, gitu ya. Kalau mau dibilang ini aksi terorisme, sebenarnya bukan aksi terorisme seperti aksi terorisme konvensional seperti yang sering kita temui di beberapa aksi teror gitu ya, aksi kekerasan gitu. Tapi apa yang terjadi di Indonesia ini sebenarnya adalah satu hal yang sangat baru gitu ya, yang biasanya terjadi di negara-negara di mana akses terhadap senjata itu sangat mudah. Jadi apa yang terjadi di Indonesia ini kalau dilihat dari angka statistik itu sebenarnya seringkali terjadi di negara-negara di mana akses terhadap senjata api itu sangat mudah untuk didapatkan, sehingga killing spree di beberapa sekolah seperti di Amerika ini sering terjadi gitu. Bahkan sudah terjadi sejak abad ke-19, 20, 21 dan seterusnya. Nah, di Indonesia ini menjadi hal yang baru dan ini bisa memberi gambaran kepada kita semua bahwa tidak selalu aksi teror di dalam satu situs tertentu itu disebabkan oleh faktor ideologi, juga karena faktor hatred atau kebencian atau dan sebagainya. Tapi juga saya tadi di Kompas sudah bicara ya, tadi siang bahwa bisa jadi pelaku ini punya relasi langsung dengan situs yang menjadi target. Karena di awal saya mengatakan ini lone actor, ini lone wolf. Bukan berbasis jaringan. Kenapa? Dia memilih sekolah tertentu, SMA 72, yang berada di dalam situs militer, di dalam Kodamar ya, di Marinir, di Komplek Marinir. Artinya apa? Ini punya tujuan khusus untuk melakukan itu. Tunggu. Ini kan tadi Kapolri, Mas Islah saya potong. Kapolri kan tadi bilangnya terduga pelaku ini merupakan pelajar. Bisa sampai sejauh itu pikiran seorang pelajar ketika tadi melakukan aksi tadi, tahu dipetakan bahwa ini berada di lingkungan militer, sampai sejauh itu? Enggak, artinya begini, sebenarnya apa yang dilakukan oleh pelaku-pelaku sejenis di beberapa negara, dia biasanya dari korban perundungan, biasanya di sekolah itu, apalagi yang kita ketahui belakangan ini, ternyata dia juga siswa di sekolah itu, kelas 12B. Jadi tersangka ini, terduga ini sebenarnya juga menjadi korban sehingga dia punya rasa dendam terhadap sekolahnya, dia punya rasa dendam terhadap teman-temannya. Dan ini yang sering terjadi juga di Amerika, mulai dari Columbine, ada Virginia Tech School, ada berbagai sekolah SMA di berbagai negara bagian dan juga di Eropa sering terjadi. Cuma bedanya mereka tidak melakukan pengeboman tapi menggunakan senjata organik, senjata api. Kenapa? Karena mudah diakses. Senjata api di Amerika mudah diakses, sehingga mereka lebih menggunakan teknik killing spree untuk melampiaskan dendamnya terhadap sekolah, atau dendamnya terhadap guru-guru, atau dendam terhadap teman-temannya. Nah, ini menjadi satu perhatian yang serius ya, bahwa sekolah-sekolah, ini pelajaran bagi kita semua, bahwa guru-guru pendamping, guru-guru konseling, ini harus betul-betul diaktifasi, karena ternyata dari kejadian di Jakarta Utara memberi pelajaran kepada kita bahwa terorisme itu bisa terjadi karena apa saja, bahkan terjadi karena bullying.
Nah, ini menjadi penting nih. Nah, ini sebenarnya di Indonesia karena baru mulai aja sehingga seolah-olah kita baru tersadarkan. Di Amerika ini hampir terjadi setiap tahun. Jadi perundungan-perundungan ini bisa mengakibatkan nilai pemberontakan kepada orang yang punya jiwa labil dan sebagainya. Saya ini sebetulnya kalau misalkan betul latar belakangnya ini kita tentu masih menunggu bagaimana investigasi dari polisi. Kalau misalkan betul latar belakangnya karena dugaan perundungan atau bullying, sebetulnya ini harus bisa diantisipasi dong oleh pihak sekolah? Ya, sekolah mungkin tidak bisa mengantisipasi, sama seperti penegak hukum seperti Densus 88 yang tidak bisa juga bisa mengendus, bisa mencium adanya mens rea perbuatan kekerasan. Karena apa? Karena memang paling sulit mendeteksi dini dari lone actor. Kalau untuk terorisme berbasis jaringan di Indonesia, saya kira Densus 88 itu udah hafal, udah kelotokan lah. Insya Allah sudah bisa diatasi. Yang menjadi masalah di berbagai negara hari ini adalah aksi-aksi teror, aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh lone actor, orang-orang yang kecewa, dia memilih introvert, dia memilih diam, sehingga ketika dia mengalami tantrum secara psikologi, dia melakukan kekerasan kepada situs-situs tertentu di mana dia merasa kecewa. Nah, resiliensi kekecewaan itulah yang kemudian memancing seseorang untuk melakukan aksi kekerasan. Mas Islah, singkat terakhir, jadi ketika misalkan ini sebuah hal atau kasus yang baru, yang Anda cermati ini baru, jadi bagaimana ke depan untuk mencegah agar siswa tidak mudah bisa mengakses bagaimana cara-cara melakukan aksi yang seperti teroris dan juga melukai teman-temannya? Ya, saya kira yang harus dilakukan hari ini ada dua faktor. Satu adalah bagaimana sebuah keluarga itu bisa mengawasi anak-anaknya, orang tua mengawasi anak-anaknya. Jangan sampai anak-anaknya itu mendapatkan misleading ideology, mendapatkan ideologi yang salah, baik itu agama maupun pengetahuan-pengetahuan tentang politik. Ini juga harus diawasi. Yang kedua adalah sistem konseling di sekolah-sekolah itu harus betul-betul bisa mendeteksi mana yang perilaku anak-anak itu mengalami gangguan, entah itu psikologi atau dia mengalami perundungan. Jadi sistem-sistem konseling dari guru-guru di sekolah itu harus diaktifasi betul. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Karena begitu kejadian yang sejenis ini biasanya kan melahirkan copycat berikutnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan enggak ya. Tapi yang terjadi di Amerika itu adalah copycat yang kemudian dia lakukan karena terinspirasi yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Semoga ini tidak ditiru oleh pelajar-pelajar lainnya. Terima kasih, Saya Bung Islah. betul, makanya pemerintah harus terlibat dalam proses konseling terhadap anak-anak SMA, SMP yang masih labil kejiwaannya. Terima kasih Mas Islah Bahrawi untuk pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Saudara, Presiden Prabowo tegaskan akan turun tangan dan bertanggung jawab atas utang kereta cepat Wush. Ulasan selengkapnya hadir sesaat lagi di Kompas Malam. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan sampai turun tangan dan menyebut akan bertanggung jawab. Lantas langkah apa yang akan diambil pemerintah untuk menyelesaikan persoalan utang jumbo Wush? Berikut liputan Cindy Permadi dalam ulasan Istana. Ribut-ribut utang kereta cepat Jakarta-Bandung membuat Presiden Prabowo Subianto ikut merespons. Terbaru, pemerintah membuka opsi pembayaran utang dan pembiayaan operasional kereta cepat Wush menggunakan APBN. Namun alokasi penggunaan APBN ini masih dirumuskan. Saya Tifal Solesa, saatnya ulasan Istana. Masalah utang proyek kereta cepat Wush yang belakangan terus jadi sorotan membuat Presiden Prabowo akhirnya turun tangan. Presiden Prabowo menegaskan bertanggung jawab atas utang kereta cepat Wush. Prabowo bilang, PT KAI dan semua pihak tak perlu khawatir terkait pembayaran utang kereta cepat Wush. Presiden berjanji
pemerintah akan membayar utang kereta cepat Wush sebesar 1,2 triliun rupiah per tahun. Tapi, Prabowo belum menjelaskan apakah pembayaran utang Wush ditanggung APBN atau dikelola BPI dan Antara. Yang jelas, utang Wush akan dibayar dari pajak masyarakat dan kekayaan negara. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Pada Selasa 4 November, Presiden memanggil Kepala Danantara Rosan Ruslani dalam ratas di Istana. Ditanya soal kepastian skema pembayaran utang Wush, Ruslan bilang hal itu masih dibahas lintas kementerian, meliputi Kementerian Infrastruktur, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan. Ya ini kan masih berjalan ya, nanti timnya kan juga ada Pak Menko Infra, ada Menko Perekonomian yang involve, ada tim dari Menkeu, dari kami. Jadi ini adalah suatu kerjasama lintas kementerian dan Kementerian Perhubungan juga, mohon maaf. Jadi memang ini lintas dan arahan dan juga kerjasama dari kita semua memang sangat dibutuhkan dan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga memanggil Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, ke Istana Senin 3 November lalu membahas restrukturisasi utang Wush. AHY minta publik sabar karena negosiasi restrukturisasi utang masih berjalan dan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah skenario. Mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kalau itu sudah bisa kita carikan solusi yang terbaik, barulah kita secara bersamaan juga mengembangkan kereta cepat untuk jalur-jalur berikutnya. Kami tidak ingin mengumbar dulu karena namanya juga masih negosiasi. Sementara ada sejumlah opsi, ya. Bagaimana operasional dan kepentingan untuk kita bisa fokus pada profit ini dipisahkan dari bagaimana mengelola infrastrukturnya. Presiden Prabowo juga memanggil mantan Menteri Perhubungan era Jokowi, Ignatius Jonan, ke Istana. Tapi, Jonan bilang kehadirannya tak terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Soal Wush sih, beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa segala, enggak. Ya nggak ada sama sekali dibahas. Saya pikir sih, mestinya beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini kan, ya kan Wush-nya sendiri kalau secara operasional bagus. Kalau yang lain-lain ya mungkin tanya beliau sendiri deh. Gitu tadi ya misalnya soal pengelolaannya bagaimana, hutangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri sih karena tadi nggak dibahas. Terkait restrukturisasi utang kereta cepat Wush, Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin mengungkap sudah bicara dengan Danantara dan akan gelar rapat terbatas dalam waktu dekat. Bobi juga terbuka jika KPK ingin menyelidiki dugaan korupsi kereta cepat Indonesia-Cina KCIC. Kami sudah koordinasi dengan Danantara sebagai holding dari KAI. Lagi dibicarakan antara Danantara dengan pemerintah juga tentunya. Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia-Cina sangat patuh dan taat kepada hukum dan kami sangat mendukung permintaan-permintaan data atau kesaksian dari KPK. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani memastikan akan membahas utang Wush dengan komisi terkait di parlemen. Puan bilang, DPR akan mengkaji proyek Wush dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mencegah kerugian negara akibat proyek kereta cepat. Kembali Wush nanti akan dibahas di komisi terkait dengan pemerintah, ya kita akan kaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa, kemudian bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang, yaitu sama-sama dengan pemerintah kita harus sampaikan apa yang akan terjadi dan sikap pemerintah sekarang akan diapakan supaya jangan sampai
terjadi kerugian negara yang berlarut-larut. Kereta cepat Wush merugi. Salah satunya karena pendapatan operasional belum cukup untuk menutupi beban utang, ditambah bunga yang sangat besar. Contohnya, jumlah penumpang Wush yang masih jauh dari target, yakni 29 hingga 31.000 penumpang per hari. Kenyataannya, rata-rata per hari Wush hanya mengangkut 16 hingga 18.000 penumpang di hari kerja. Jadi saat ini untuk layanan kereta cepat Wush rata-rata di hari kerja itu berkisar di angka 16 sampai dengan 18.000 per hari, yaitu di hari Senin sampai Kamis. Adapun di akhir pekan itu penumpangnya berkisar di angka 18 sampai dengan 21.000 penumpang per hari. Adapun untuk puncaknya terjadi di bulan Juni itu mencapai 26.000 penumpang per hari, sehingga kami optimis itu dapat meningkat mencapai angka yang telah diprediksi sebelumnya, yaitu di sekitar 29 sampai dengan 31.000 penumpang per hari berdasarkan studi dari Polar Universitas Indonesia. Pembengkakan biaya proyek dan Kereta cepat terus beroperasi. Utang kini wajib dilunasi. Pemerintah harus memastikan dananya cukup, tidak menguras kantong program lain yang sedang dijalankan Kabinet Merah Putih. Untuk ulasan Istana, Tifa Solesa, Feriska Immanuel, Kompas TV. Presiden Prabowo melantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki ditunjuk menjadi ketuanya. Presiden Prabowo Subianto melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki ditunjuk menjadi ketuanya. Presiden Prabowo melantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Presiden menginstruksikan pada tim ini untuk mengevaluasi Polri pasca demo berujung ricuh yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Komisi Reformasi Polri akan memberikan rekomendasi pada Presiden soal evaluasi Polri. Beri arahan kepada kami, jelas gitu ya, beliau sangat responsif terhadap aspirasi rakyat mengenai kepolisian. Beliau juga menyampaikan tadi kepada kami, bukan hanya kepolisian sebetulnya yang harus dievaluasi. Semua kelembagaan yang kita bangun sesudah reformasi perlu dikaji. Nah, salah satunya adalah kepolisian sesuai dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, terutama puncaknya pada bulan Agustus yang lalu, dan juga disuarakan oleh tokoh-tokoh bangsa. Ya, tim Percepatan Reformasi Kepolisian dipimpin mantan Ketua MK Jimli Asyidiki. Sementara untuk anggotanya ada penasihat khusus Presiden Ahmad Doviri, mantan Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra, Menkum Supratman Andi Aktas. Kemudian ada juga Menko Moto Hasibuan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Mendagri Tito Karnavian, mantan Kapolri Idham Aziz, dan juga ada Badrodin Haiti. Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Roy Suryo mengaku menghormati proses hukum yang berjalan.
Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polisi menetapkan 8 orang sebagai tersangka, termasuk Roy Suryo. Penetapan tersangka terbagi menjadi 2 klaster untuk menentukan pasal yang menjerat. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Penyidik menyebutkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesalkan publik. Pada kesempatan ini kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Roy Suryo mengaku menghormati proses hukum yang berjalan. Ia juga menegaskan tidak ada perintah penahanan terhadap dirinya. Ya, jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk ya. Kalau ada seseorang yang memilih dokumen publik, kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi. Itu yang sangat. Dan yang kedua adalah kami tetap menghormati semua ini. Tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Sementara Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya atas penetapan Roy Suryo CS sebagai tersangka. Andi memastikan terus mengawal kasus ini hingga inkrah. Kita apresiasi yang sangat setinggi-tingginya kepada Polda Metro Jaya secara profesionalisme, secara penuh dengan kehati-hatian, akhirnya semua terjawab. 8 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi adalah Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauziah Tiasuma, Egy Sujana, Kurnia Trirohyani, M. Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Harilubis. Para tersangka dijerat pasal berlapis, mulai dari pencemaran nama baik, fitnah, hingga penyebaran dokumen elektronik dengan tujuan menghasut. Kasus ini sebelumnya dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi memastikan 2 kerangka manusia yang ditemukan di sebuah gedung di Kuitang, Jakarta Pusat adalah Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo. 2 orang tersebut dilaporkan hilang dalam demonstrasi pada 29 Agustus 2025. Teka-teki hilangnya 2 orang, Farhan dan Reno, saat tragedi demo yang berujung ricuh di Kuitang, Jakarta pada 29 Agustus lalu menemui titik terang. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh polisi serta laporan dari masyarakat soal temuan 2 kerangka manusia di sebuah gedung yang terbakar di Kuitang, Farhan dan Reno tewas saat tragedi kerusuhan di Kuitang. Kepala Biro Labdokes Polri, Brigjen Sumihastri Purwanti menjelaskan, hasil pemeriksaan antemortem dan postmortem 2 jenazah yang ditemukan di Kuitang cocok dengan keluarga Reno dan Farhan. Pemeriksaan meliputi pencocokan tulang, struktur gigi dengan keluarga. Postmortem 0080 cocok dengan antemortem 002 sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syahputra Dewo, anak biologis dari Bapak Muhammad Yasin. Nomor postmortem 0081 cocok dengan antemortem 001 sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid, anak biologis dari Bapak Hanidi. Keluarga Reno dan Farhan mengapresiasi investigasi yang dilakukan polisi untuk mencari titik terang keberadaan Reno dan Farhan yang hilang sejak akhir Agustus 2025. Untuk tindak lanjut pasca penyerahan jenazah Reno dan Farhan, keluarga masih akan berdiskusi. Diskusi sama keluarga dulu ya, terkait dengan apapun langkah kami, apalagi kita kan juga jatuhnya masih keadaan berduka, kita masih shock ya. Komnas HAM menyebut total korban yang tewas pasca insiden demo berujung ricuh yang terjadi di sejumlah daerah menjadi 11 orang. Komnas HAM akan meminta hasil investigasi dari polisi untuk masuk dalam laporan rekomendasi yang akan disusun Komnas HAM.
Kita sudah menuntaskan keseluruhan tugas terkait orang yang hilang, dan oleh karena itu kita menambah jumlah orang yang meninggal dalam peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan menjadi 11 orang. Ya, selama ini ada 9 di berbagai daerah, dan dengan ditemukannya 2 orang ini maka total jumlah yang meninggal terkait dengan aksi unjuk rasa dan kerusuhan menjadi 11 orang. Ya, jadi kami akan mendapatkan informasi ini segera dari kepolisian untuk kami masukkan ke dalam bagian dari laporan kami nanti yang akan kami rampungkan di akhir tahun. Dengan ditemukannya jasad Reno dan Farhan, maka tidak ada lagi laporan orang hilang pasca demo yang berujung ricuh akhir Agustus lalu. Tim Liputan Kompas TV. Diduga korsleting, kebakaran melanda gudang pabrik pengolahan limbah industri di Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran melanda gudang pabrik pengolahan limbah industri di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar berupa limbah cair dan kimia ditambah kencangnya angin membuat api cepat membesar hingga menghanguskan isi bangunan gudang. Namun unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Diduga kebakaran disebabkan korsleting di bagian gudang produksi. Informasi tadi jadi penutup Kompas Malam hari ini. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih, sampai jumpa.